Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengukur sisa cinta di hati mantan. Ya. Jadi dengan mengukur sisa cinta di hati mantan, kita akan bisa membaca kira-kira berapa persen besar atau kecil peluang mantan kembali kepada kita. Dan mengukur sisa cinta di hati mantan itu yang paling real, yang paling nyata bisa dilihat dari komunikasi yang masih dia lakukan kepada kita. Karena komunikasi ini adalah sesuatu yang amat sangat penting ya. Orang yang mau PDKT kepada seseorang, apa yang dia lakukan? Mau pendekatan, minta nomor WhatsApp, minta nomor telepon, akun media sosial, dan seterusnya untuk berkomunikasi. Bagaimana orang tahu kalau kita mencintai jika tidak pernah ada komunikasi? Paling tidak, kalaupun tidak ada komunikasi langsung, kalau zaman dulu minimal titip salam, kan begitu ya. Nah, ketika sudah dapat semua nomor telepon dan seterusnya, orang yang sedang jatuh cinta itu setiap saat, setiap detik berkomunikasi dengan orang yang dia cintai. Karena itu, mengukur sisa cinta di hati mantan yang paling mudah dilihat dari komunikasi yang masih dia lakukan kepada kita. Nah, bicara tentang peluang ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama, ketika mantan masih berkomunikasi dengan kita. Memang berpisah, tetapi masih berkomunikasi. Itu menunjukkan bahwa cinta di hatinya masih cukup besar. Ya. Karena itu, peluang untuk kembali bersama sangat besar. Kenapa? Ya karena masih ada cinta. Ketika orang mencintai, maka kebutuhan terbesarnya apa? Berkomunikasi dengan orang yang dia cintai. Maka peluang untuk kembali bersama sangat besar. Nah, kemudian yang kedua, ya, ketika komunikasi yang terjadi angin-anginan, kadang mau berkomunikasi, kadang tidak. Bagaimana peluang untuk kembali bersama? Nah, ini sebelum kita jawab lebih jauh, yang belum subscribe jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi yang kedua tadi adalah ketika mantan komunikasinya angin-anginan. Kadang mau komunikasi, kadang tidak. Hari ini dia blokir akun-akun media sosial kita, besok dia buka. Maka ketika komunikasinya begini, ini menunjukkan sesungguhnya cinta masih ada di dalam hatinya. Kenapa jadi angin-anginan begitu ya? Mungkin karena faktor ada kekecewaan yang besar. Ya. Yang ketika rasa kecewanya itu muncul dan menguat, dia tidak mau komunikasi. Tetapi ketika rasa kecewanya itu mulai reda, maka dia mau kembali berkomunikasi. Kalau yang
pola komunikasinya seperti ini angin-anginan, maka peluang untuk kembali bersama cukup besar ya. Jadi kalau yang pertama tadi, peluang kembali bersamanya sangat besar jika komunikasi masih terus terjadi ya. Kan dengan komunikasi yang masih lancar, orang bisa meyakinkan, orang bisa memberikan berbagai argumentasi, orang masih bisa merayu dan seterusnya, maka peluang kembali bersama sangat besar. Komunikasi yang angin-anginan, kadang mau kadang tidak, itu peluang kembalinya cukup besar. Yang ketiga, ketika sudah tidak mau berkomunikasi sama sekali, dan itu bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi cinta di dalam hatinya, karena dia sudah tidak punya lagi kepentingan terhadap yang namanya kerinduan kepada kita, keinginan untuk mengetahui kabar kita ya, dan seterusnya tadi. Maka dia tidak merasa perlu untuk berkomunikasi dengan kita. Maka yang sama sekali tidak mau berkomunikasi lagi, itu peluang kembali bersama sangat kecil. Nah, jadi kira-kira begitu ya, mengukur sisa cinta di hati mantan kepada kita dari cara dia berkomunikasi dengan kita. Nah, kita kadang merasa ya, kita sudah berusaha, apalagi yang kurang ya, sehingga rasanya kalau sudah persoalan dengan mantan ini, kita menjadi orang yang tidak beruntung atau kurang beruntung ya. Orang sepertinya kok mudah sekali untuk kembali kepada mantannya, sementara kita kok sepertinya sulit sekali. Maka apa yang perlu kita lakukan lagi? Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, kita diajarkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung ya. Jadi keberuntungan itu menjauh ketika dosa kita banyak. Kita akan menjadi orang yang beruntung ketika dosa-dosa kita diampuni. Maka perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah ya, mengerjakan sholat taubat, memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Ketika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah ampuni dosa-dosa kita di masa lalu, maka apapun yang kita jalani ke depannya akan disertai dengan keberuntungan, termasuk juga dengan mantan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.